Perhatikan surah Al-Ankabut ayat 35. Wahai manusia yang mengatakan kenapa dia tidak diuji? Dia hidupnya enak, kaya raya, keluarganya bahagia, tapi tak pernah sholat. Kenapa dia tidak diuji? Itu ujian, teman-teman sekalian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang bernyawa mati. Apa yang engkau sombongkan, engkau akan mati. Dan Allah akan mengujimu dengan keburukan, kesedihan, air mata, keterpurukan. Juga Allah akan mengujimu dengan kebaikan, kekayaan, kehebatan, popularitas, jabatan yang tinggi, posisi yang hebat di mata masyarakat. Dan hanya kepada Allah lah kamu sekalian kembali. Maka bagi siapapun yang menyangka dia enak hidupnya tidak pernah diuji, sementara dia tidak sholat tapi Allah berikan kebahagiaan, dia adalah mengalami yang dinamakan dengan istidraj. Bagaimana cara Allah menghibur hati orang yang sedang bersedih? Seperti Rasulullah SAW dengan peristiwa Isra Mi'raj, yakni Isra adalah Mekah ke Palestina, Mi'raj adalah Palestina menuju ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah berupa sholat. Jadi ternyata kalau kita sedih, kalau kita kehilangan, kalau kita terluka, kita hampa, sepi, ternyata rahasianya adalah sholat. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Perempuan kalau ingin menjadi wanita terbaik di dunia maupun di akhirat, masuk pintu syurga dari mana-mana saja, Rasul ingatkan hanya dari beberapa hal saja. Pertama adalah engkau melakukan sholat 5 waktu, sholat wajib. Allah tidak sebutkan, Rasul tidak sebutkan sholat sunnah. Engkau melakukan sholat wajib 5 waktu. Kemudian kedua, engkau melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Ketiga, engkau taat kepada suamimu dan engkau menjaga kesucian dirimu. Kalau engkau menjaga 4 hal ini, silahkan masuk syurga dari pintu mana saja yang engkau senangi. Ada ahli ibadah berpapasan dengan ahli maksiat. Mereka saling berpapasan satu sama lain. Dan kemudian ahli ibadah ini apa yang dilakukan? Ketika melihat sang maksiat ini, ahli maksiat, sang ahli ibadah memalingkan wajahnya. Tidak sudi aku melihat ahli maksiat seperti itu. Sementara ahli maksiat ini menundukkan wajahnya, merasa malu. Di hadapan orang soleh dia malu akan dosa-dosanya. Dia merasa malu dengan maksiat yang dia lakukan selama ini. Dia merasa rendah sekali dirinya di hadapan sang ahli ibadah. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala merahmati sang ahli maksiat karena rasa malunya terhadap dosa-dosanya, dan Allah murka kepada sang ahli ibadah yang sombong. Merasa sombong dengan ibadahnya, merasa dirinya paling suci dan merendahkan orang lain yang berbuat maksiat. Padahal orang yang berbuat maksiat itu mungkin saja telah bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.